Evaluasi saham bank di portofolio nih. Jadi ada yang mau evaluasi saham sebaiknya kalau untuk saham perbankan sendiri evaluasinya dalam jangka waktu berapa lama? Apakah memang kita perlu sering cek gitu seperti apa kinerja portofolio kita dan harus ganti-ganti atau nggak apa-apa gitu misalnya tahan di satu atau dua saham perbankan aja. Kalau Mbak Zabrina merekomendasikannya bagaimana sih? Iya, saya rasa sebetulnya dalam investasi itu penting ada namanya diversifikasi ya Mbak. Jadi Iya. memang meski kita tahu kondisi saham perbankan ini sangat menarik, kinerjanya sangat impresif, tapi ada baiknya juga ketika kita investasi juga boleh mendiversifikasi tidak hanya ke dalam satu sektor. Jadi saya Mhm. biasanya secara personal juga untuk kita merekomendasikan ke klien, biasanya kita juga menyarankan untuk mengkoleksi saham perbankan mungkin sekitar 1 hingga 3 saham perbankan saja. Dan Mhm. untuk cara mengevaluasinya juga kita biasanya berdasarkan karena saham perbankan ini kan bisa kita katakan tadi saham yang memang bisa dikatakan defensif, meski cyclical mengikuti kondisi perkembangan ekonomi, tapi ada baiknya kita melakukan evaluasi itu dalam jangka kuartal. Jadi Oke, ketika per nanti kuartal. seperti tadi sebelumnya fourth quarter sudah keluar di full year Mhm. 2020, kita bisa melihat saham-saham perbankan mana yang masih tetap bisa survive di tengah kondisi pandemi. Dan nanti mungkin di first quarter ini juga akan tercermin bagaimana indikator-indikator dari kondisi perbankan, saham mana yang masih bisa memaintain kinerja mereka dengan baik, khususnya mengkontrol mereka punya cost of fund dan juga untuk kondisi dari net income mereka. Itu ya yang harus dicermati gitu. Jadi setiap kuartal dilihat laporan keuangannya, kemudian kira-kira yang mana lagi nih yang masih bisa bertumbuh ke depannya. Nah, kalau dilihat dari keseluruhan saham perbankan ini Mbak Raisa kan ada berapa, Mbak Zabrina ada berapa yang, memilih untuk investasi, ada berapa yang memilih untuk trading. Nah, kalau dari Mbak Zabrina sendiri, dari berbagai macam jenis, saham perbankan yang ada di Bursa Efek Indonesia, yang mana aja sih sebetulnya yang layak untuk investasi jangka panjang, yang mana yang memang masih bisa nih untuk di-trading dalam jangka pendek gitu, Mbak Sabrina? Iya, untuk investasi jangka panjang menurut saya sangat menarik BCA ya, karena BCA Mhm. ini seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa tidak hanya investor retail tapi untuk investor institusional juga banyak mengkoleksi saham BCA dan biasanya mereka menginvest di awal tahun mungkin exit di akhir tahun. Dengan Oke. artian ini biasanya juga kondisi investasinya itu dalam jangka waktu panjang ataupun bahkan 2 tahun. Karena kita bisa lihat juga untuk secara kinerja harga saham, saham BCA ini secara konsisten memberikan return yang cukup baik. Dan Mhm. kita lihat juga untuk investasi lainnya bisa dikatakan Bank Rakyat Indonesia, karena Bank Rakyat Indonesia ini juga kita tahu ini sangat kuat untuk consumer bankingnya. Kita lihat mana sih perbankan Indonesia yang punya cabang sebegitu banyak dan menjangkau Mhm. seluruh kawasan wilayah Indonesia. Dan kita lihat ini merupakan jagoan dari Bank Rakyat Indonesia dan kalau BCA sendiri kan kuat di corporate. Jadi kita lihat ini untuk investasi ini bisa menjadi dua pilihan terbaik yakni Bank BCA dan juga Bank BRI. Namun untuk trading mungkin bisa diperhatikan saham perbankan big banks lainnya seperti Bank Mandiri dan juga Bank BNI. Meski mereka juga memiliki kinerja yang baik, memang secara urutan top ranking saya lihat BCA dan BRI yang sangat menarik untuk investasi dalam jangka waktu long term. Oke, itu dia ya beberapa saham pilihan dari Mbak Zabrina baik untuk trading atau investasi, tapi tetap sekali lagi keputusan investasi ada di tangan Sobat Cuan sekalian ya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.